Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Baik. Di sini ada yang absen nggak? Apakah ada hadir semua di sini? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Lengkap, Pak. Alhamdulillah. Baik ya anak-anak kabarnya. Baik, Pak. Oke, pada pertemuan hari ini Ya, Pak. Bapak akan membahas pola hidup sehat. Pak, breaking dulu dong, Pak. Iya, Pak. Lemes ya? Lemes, Pak. Oke, sebelum kita mulai materi pembelajaran hari ini, Iya, Pak. biar lebih semangat, Oh, siap, Pak. kita ice breaking. Siap, Ada yang Pak. punya nggak ice breaking? Ya, Pak punya, Pak. Dari Bapak aja dong, Pak. Aja, Pak. Aduh, masa nggak dari Bapak juga? Iya, Pak. Ya udah, Bapak akan mempraktekkan ice breaking biar lebih semangat. Iya, Pak. Oke. Ikutin Bapak ya. Iya, Pak. Tepuk baik. Oe, oe. Owe. Ih, ngompol. Coba Maulana ya? Iya. Coba praktekkan lah. Tepuk baik. Oe. Ih, ngompol. Ya, udah semangat belum? Semangat, Pak. Semangat, Pak. Tepuk fokus. Fokus. Oke, pada hari ini di jam ini Bapak akan menjelaskan materi tentang menerapkan pola hidup sehat di masa pandemi COVID-19. Oh, gitu, Pak, ya. Masa pandemi ini kan masa-masa sulit bagi kita semua. Iya, Pak. Kesehatan harus dijaga. Benar, Pak. Terus pola hidup sehat juga harus kita terapkan keseharian. Apakah anak-anak sudah menerapkan pola hidup sehat? Sudah, Pak. Tapi tetap aja, Pak. Ada, Pak, keluarga saya kena juga, Pak. Kena? Oh, Iya, gimana itu? jadi tante saya, Pak, padahal dia udah hidup sehat banget, Pak. Minum jus buah, terus berjemur. Iya. Mungkin karena lingkungan kantornya yang mengharuskan dia masuk, terus dia terkontaminasi sama teman-temannya mungkin, Pak. Kita kan nggak tahu namanya virus gitu ya. Ya udah. Udah virus kan tidak terlihat. Iya, walaupun dia udah channel mungkin apa ada pakai semprotan segala macam, Pak, terus tetap kena juga, Pak. Sekarang lagi dirawat, Pak, di Wisma Iya. Atlet. Itu mungkin dari teman-temannya sendiri terkena. Tapi Iya. protokol kesehatan sudah dijaga ya? Udah jaga banget itu, Pak, panas, Pak. Dijaga. Oke, Bapak akan lanjut ke materinya ya. Oke, Pak. Baik, Pak. Oke, di sini ada pengertian pola hidup sehat. Iya, Pak. Ada yang tahu nggak pola hidup sehat itu seperti apa? Saya, Pak, Ya, Mas Maulana, coba. kalau pola hidup sehat itu tuh, Pak, tidur teratur. Tidur teratur, betul. Makan makanan sehat, Pak. Makanan sehat. Iya, betul. rajin berolahraga, Pak. Rajin Iya, berolahraga. itu betul. saja yang saya tahu, Pak. Oh, kalau Mas Fahri coba jelaskan tentang pola hidup sehat itu seperti apa? Pola hidup sehat itu kegiatan kita yang kita lakukan itu merupakan hal yang Berolahraga. ya, olahraga gitu-gitu, makanan Agar sehat. tubuh kita Menjadi sehat, Pak. menjadi Iya, sehat. menjadi sehat. Betul. Tuh. Oke, Mas Fahri bisa tolong dibacakan dengan oh nggak kelihatan. Yang kelihatan, Pak, Baik, bawa saya kacamata, baca Pak, saja. Pak. Saya akan Saya, Pak, saya ingin baca, Pak. Skip dulu. Oke, Bapak akan membacakan pengertian pola hidup sehat. Iya, Pak. Iya, Pak. Pola hidup sehat itu adalah suatu gaya hidup dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi kesehatan. Nah, faktor-faktor internal dan eksternal itu harus diterapkan di pola hidup sehat. Tuh. Jadi mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak itu harus kita laksanakan dan diterapkan ke dalam seharian kita. Iya, Pak. Oke, lanjut, antara lain makanan. Nah, makanan juga kita harus lihat dulu itu higienis atau tidak. Iya, Pak. Ada juga yang makanan kayak tahu, tempe itu diinjak-injak
Tapi masyarakat Indonesia sangat menyukai itu. Tapi Pak, saya Apa? iya Pak, saya mau cerita nih Pak. Ya, ceritakan. Jadi kan banyak tuh Pak kayak perbedaan makanan yang di masa pandemi kayak gini Pak ya. Apalagi kayak masyarakat zaman sekarang yang notabene udah malas nih Pak keluar ke rumah kan, karena juga udah dilarang pemerintah kan kalau tidak penting harus keluar Pak ya. Jadi banyak tuh Pak masyarakat yang kayak memesan makanan di ojek online, kita udah tahu tuh Pak ya. Iya. Makanan itu tidak bagus Pak ya. Tapi gimana ya Pak solusinya Pak? Kita juga bingung nih Pak. Soalnya makanan sehat itu kan kayak sayur-sayur segala macam kan sekarang nggak semuanya buka Pak, di luar gitu Pak. Jadi saya belum juga nih Pak, kayak gimana nih Pak? Solusinya ya kita sebelum melakukan itu ada baiknya kita menstok makanan dulu, menyetok makanan agar Tidak kekurangan makanan gitu ya Pak? tidak kekurangan makanan di rumah. Jadi kita menyediakan makanan apa saja yang kita butuhkan di dalam rumah itu. Oh gitu Pak, jadi kita harus ke mall gitu Pak ya? Ya, salah satu bedain gitu loh Pak ya? Kita jadi gitu, Pak, ya? tidak terlalu sering memesan makanan di ojek online. Tapi boleh kan Pak ya sekali? Boleh, tapi kan kita juga harus menjaga protokol kesehatannya dengan jika makanan itu sudah sampai rumah, kita melakukan penyemprotan disinfektan dulu agar gitu, ya. lebih higienis. Siap. Tapi tidak makanannya hanya di luar yang bungkusannya Pak ya? Bungkusannya betul banget Mas Mulan. Oke, lanjut. Olahraga. Di sini anak-anak olahraganya Lari pagi sering Pak. dipraktekkan tidak? Lari pagi Pak. Nggak apa-apa, di dalam rumah juga kita jogging di tempat. Tapi kalau olahraganya pakai masker gimana Pak? Nggak ada olahraga, nggak ada teorinya pakai masker karena Tapi kan disuruh kita harus pakai masker. dari luar. Oke, jadi olahraga di sini udah diterapkan belum olahraganya? Udah, Pak. Jaga kesehatan. Udah Pak. Tapi saya mau nanya Pak, Gimana? kan kita sekarang di kondisi pandemi ini kan kita wajib pakai masker. Nah kalau saya olahraga di luaran, itu wajib pakai masker juga apa enggak Pak? Nggak apa-apa pakai masker, tapi di bawahnya untuk menjaga kalau memang ada yang menegur, kita tetap pakai. Karena kan kalau kita olahraga pakai masker, nafas yang kita keluarkan akan Terhambat Pak. terhambat. Tidak langsung menghirup udara segar, yang langsung malah menghirup apa yang telah kita keluarkan di ruangan masker tersebut. Oh iya. Oke. Jadi gak apa-apa olahraga pakai masker, tapi hanya di setengah aja ya Mas Pari. Jadi sampai di atas bibir ya Pak ya? Yang penting udara kita tetap Ya, kita keluar. menghembus udara segar, karena kan olahraga juga harus olahraga pagi mencari udara segar. Oke, lanjut. Pola hidup atau cara hidup yang sehat adalah menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup dalam segala aspek kehidupan. Nah, keseimbangan dan keharmonisan hidup. Nah, ini keseimbangannya, jadi harus seimbang dalam mengatur pola hidup sehat. Bagaimana kita berolahraga, makanan Bergizi Pak ya? bergizi. Ya, jadi percuma kalau kita makan terus tanpa ada sedikit dorongan untuk berolahraga, itu akan menimbulkan perut bunci. Oh gitu Pak. Memang pada. Enggak, ini sebenarnya ini implementasi saja. Apa lagi? Skip. Entar next lanjut. Jadi keharmonisan hidup juga harus dijaga untuk menerapkan pola hidup sehat. Oke, selain Bapak, kalau misalnya apa tuh? kita tidak harmonis berarti kesehatan juga terganggu ya Pak? Iya, kesehatan pikiran kita kemana-mana. Kalau kita harus harmonis dalam satu keluarga itu. Jadi jatuhnya lebih kayak apa sih Pak? Jatuhnya kayak Dampaknya bisa kita jadinya mental kita nggak kuat gitu ya Pak, terus kita bisa jadi kena COVID gitu ya Pak? enggak, jadi sebenarnya enggak kena COVID karena kan enggak mental. Lebih gampang gitu ya Pak? Mungkin ini Pak, harmonis di masa COVID ini seperti kita menjalani semua kiat-kiat untuk menjalani hidup sehat seperti 3M itu tadi Pak. 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Itu satu indikator tuh.
ada lagi olahraga yang cukup. Betul. Olahraga yang cukup. Tidur yang cukup juga. Tidur yang cukup juga. Cukup untuk Yang ketiga tuh ada pola makan, Pak. pola makan. Iya. Seperti apa? Pola makan yang teratur Pola gitu ya. makan yang teratur, yang Makanan yang sehat, bergizi. yang higienis. Sayuran. Jadi ketiga indikator itu harmonis, sehat lah hidup kita, Pak. Nah, Seperti itu iya. mungkin pendapat saya, cuman nggak tahu. Iya Mungkin- Pak, bagaimana tuh Pak? Seperti itu kan Pak? Iya betul, seperti yang dia bilang Mas Rizky, betul. Oke, Oke, Pak. Selanjutnya metabolisme dan regenerasi sel-sel tubuh kita akan terjadi lebih cepat sehingga kita jauh kita jadi awet muda. Selain itu olahraga yang teratur dengan cara yang tepat akan menjaga postur tubuh kita tetap langsing. Nah, yang tadi Bang bilang itu harus imbang olahraga sama makan yang sehat. Dan terhindar dari tumpukan lemak sumber penyakit. Nah, jadi lemak itu juga menjadi sumber penyakit untuk tubuh kita kalau kita tidak menjaganya. Karena kan lemak itu kotoran, Pak. Ya, lemak itu kotoran yang menimbulkan. Berarti kan cara menghilangkan lemak itu dengan belajar berolahraga. Nah, betul sekali Mas Maulana, dengan olahraga yang teratur. Berarti Pak. Bapak jangan olahraga dong, Pak. Bapak jangan olahraga dong Pak. Iya, Pak. Itu apa wajib, Pak. Betul sekali saya. Jadinya Pak. Tapi saya hidup sehat. Oh iya, mungkin Bapak lagi ini Pak ya. Habis makan belum? Nggak, mungkin Bapak lagi banyak Olahraga kegiatan, Bapak Pak. apa kira-kira olahraga Bapak? Olahraga saya push up. Oh, push up. Oh, mantap. Kadang squat jam itu minimal 2 kali sehari. Oh, siap. Lumayan ya, Pak ya? Iya, Dikit agar gitu. sel-sel tubuh kita dan lemak ini berkurang sedikit demi sedikit. Oh gitu. Berarti harus seimbang ya, Pak ya. Ini sebenarnya bisa Bertahap ya Pak? Oh iya. Cuman tentunya Pak nahan. Iya kan nahan, jadi gini aja deh. Iya Pak. Oke, selanjutnya. Oke Mas Maulana, bisa tolong dibacakan, bisa membantu Bapak. Oke Pak, jangan mengkonsumsi makanan sehat yang tepat dan olahraga yang Nah, teratur. mengkonsumsi makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan. Intinya Pak sehat lima sempurna Pak ya. Betul, Pak sehat lima sempurna untuk menjaga pola hidup sehat kita. Dan olahraga yang Dan teratur. olahraga yang teratur, betul. Pola hidup ini juga harus didukung dengan bersikap dan berpikir positif Pak dalam kehidupan sehari-hari. Iya, berpikir positif aja terus, jangan negatif thinking karena misalnya kita udah menerapkan pola hidup sehat, tapi pemikiran kita nanti gua kena covid nggak ya. Kita harus berpikir positif. Kita sudah menjaga metabolisme kesehatan kita, ya kita harus tetap positif walaupun sudah teratur. Nah lanjut Mas Maulana. Ya, makanan sehat yang kita butuhkan adalah makanan yang memenuhi standar gizi Pak. Standar gizi ya bercak halal ya. Ya betul Pak. Selain makanan, olahraga juga menentukan tingkat kesehatan kita karena orang yang gemar berolahraga akan memiliki daya tubuh yang lebih baik sehingga dia tidak terkena serangan penyakit Pak. Iya, betul, karena kita akan setiap harinya tuh keluar keringat, jadi racun kita membuang racun ya. Ya Pak betul. Makanya keringat itu Pak ya. Ini teman-teman selama pandemi seperti ini apa yang sudah dilakukan untuk menerapkan pola hidup sehat? Saya dulu Pak. Iya Mas Maulana silahkan. Jadi pas ketika awal pandemi itu saya sempat nggak percaya Pak adanya Karena COVID-19 Pak. COVID-19 Iya. ya. Tapi seiringnya berjalannya waktu saya lihat berita tuh Pak katanya banyak juga yang dokter-dokter pun tenaga medis yang tahu akan virus ini dan menghindari seperti apa banyak yang meninggal juga Pak. Jadi akhirnya saya disitu percaya dan akhirnya saya menjaga pola hidup saya Pak. Jadi sebelumnya saya nggak pernah menjaga pola sehat pola hidup sehat saya Pak karena saya kadang mesti tidur malam makan tidak Nggak ada. teratur makan juga acak-acakan Pak kadang Pak makan junk food kebanyakan Pak. Tapi setelah COVID akhirnya saya memutuskan untuk berubah berganti hidup 180 derajat Pak. Jadi saya bangun pagi terus saya berjemur dari jam 8 sampai jam 10. Setelah itu
saya sarapan makan yang bergizi. Saya kebanyakan sayur sekarang mau makannya pas sayur bayam, sayur yang lain pak. Oke. Nah terus nanti siangnya saya lanjutkan dengan istirahat pak, biasanya pas saya tidur. Nah sorenya baru saya berolahraga pak, Olahraga, ya, badminton atau sampai. lari gitu pak. Nah baru malamnya nanti saya minum susu pak sebelum Nah, tidur. itu bagus sekali untuk Iya pak. menjaga pola hidup sehat. Tapi kalau keluar pakai masker pasti ya. Kalau keluar saya selalu pakai masker. Makanya itu sekarang saya lagi ngikutin tren nih pak. Apa tuh? Tren seperti apa? Iya pak, kan yang sekarang terjadi? banyak tuh pak saya lihat di TV-TV atau di mall-mall tuh pak ya. Jadi mungkin kita kesulitan dengan mengatur tempat masker kita tuh pak. Kan kita sekarang suka ngadepin ke celana kita masukin pak ya. Kan sedangkan itu kan di depan itu kan debu, virus, kita nggak tahu pak, kita masukin Iya. ke celana terus kita pegang kan pak. Jadi saya lihat sekarang lagi trennya itu pak, kalung masker pak. Jadi dikalungin pak. Jadi hanya tinggal di Iya, nanti iya. ketika saya sedang lagi olahraga nih pak, lagi olahraga, terus tiba-tiba mungkin ada yang negur atau gimana baru saya pakai pak. Karena kan saya mikirnya kalau olahraga nih pak ya, apalagi kita lari pak ya. Kalau kita lari terus udah jauh kan otomatis jantung kita kan Iya. betul-betul yang pak ya, beruduk gitu pak ya. Jadi kan kayak ngap gitu pak kalau saya Nah, pak. jadi harus dibuka maskernya Iya. sebelum olahraga. Soalnya banyak juga pak ada kejadian meninggal pak, kayak gitu pak. Iya, karena tidak bagus untuk pernapasan. Iya, kadang saya suka itu pak, suka apa namanya, suka nggak setuju pak sama pemerintah pak. Soalnya bukan apa-apa nih pak ya. Soalnya kadang pemerintah sama kedokteran itu suka beda Tidak komunikasi bagus. pak. Iya, tidak searah pak. Jadi kayak kedokteran bilang buka masker, tapi pemerintah harus wajib pakai masker. Betul. Nih pak, kalau saya pak misalkan nih pak, saya kan selama pandemi ini saya udah mencoba membuat makan yang sehat, terus olahraga segala macem. Tapi kalau misalkan pikiran saya merasa stres gitu kan, takut sama pandemi, apalagi berita segala macem nampilin tentang apa keburukan negatif tentang COVID ini. COVID ya, benar. Itu gimana pak? Saya kan bisa terkena penyakit juga dong, karena kan sugesti juga dari pikiran. Enggak, kita harus berpikir positif terus walaupun banyak yang berbicara kepada Mas Pari, udah katanya, ya kan, pasti lu akan kena enggak. Nah, kalau kita menerapkan pola hidup sehat, kita pasti tidak akan terkena virus COVID-19 ini. Iya, kadang di sekitar saya juga pak, dia udah. Tapi ada di tetangga atau teman terkena. Alhamdulillah enggak sih, cuman ada sih teman-teman jauh, dia juga saya tahu sih dia juga ngejaga banget pola hidup sehatnya kan, pakai masker segala macem, bawa hand sanitizer. Ya, Cuman sih, kenapa pasti bisa, bawa hand tapi kenapa bisa tetap kena juga gitu pak? Sedangkan kalau saya lihat di jalanan ada gembel gitu kan, dia aman-amannya gitu pak, kebal gitu pak tubuh. Itu kenapa bisa kayak gitu ya pak? Apa Itu dari pikiran karena, pak? kalau pikiran gak juga sih ya. Gembel kan punya beban gitu kan, jadi dia Mungkin bisa jadi pak. gimana tuh? Bisa jadi. Nggak bisa jadi pak. Mungkin kalau sepengetahuan saya nih pak ya. Hmm. Sepengetahuan saya ya, Iya, iya. itu biasanya kalau yang saya tahu pak, ini kita tuh kayak selama dikurung itu kan bisa stres tuh pak. Oh iya betul. Terus apalagi kalau misalkan kita kayak ketakutannya terlalu tinggi tuh pak sama virus ini kan pak. Jadi stres tiba-tiba, nah begitu kita sekali keluar pak untuk kepentingan sesuatu gitu pak. Kenapa? Karena virus kita lagi imun kita lagi turun pak, gara-gara kita stres itu pak. Mungkin iya mungkin bisa pak. Banyak pikiran ya. Iya, Pak. Nanti yang bermutan. Kalau seperti anak-anak jalanan kan itu mereka kehidupannya sudah Oh, udah udah biasa. biasa. jadi tidak memikirkan apa-apa. Seperti itu. Udah Ini bisa dilanjut Mas Maulana. Udah habis pak? Oh, udah habis. Iya udah habis pak. Nah, di sini ada manfaat pola hidup sehat. Yes pak. Saya baca nih pak ya. Ya, silakan Mas Maulana. Manfaat pola hidup sehat. Pola hidup sehat membantu meningkatkan kualitas hidup. Nah ini maksudnya ada yang tahu nggak kualitas hidup. Jadi kualitas hidup kita bisa melakukan apa saja. Iya betul Iya, pak. Pak. Yang biasa kita lemas, ngantuk, kalau siang Manfaatnya itu nah jadi kita bisa Beraktivitas lain gitu pak ya. beraktivitas dengan optimal lagi ya pak. Mengisi waktu luang itu pak ya. betul. Dengan menerapkan pola hidup sehat, kita dapat terhindar dari berbagai penyakit. Penerapan pola hidup sehat dapat mengurangi resiko jantung, stroke, dan penyakit diabetes. Kemudian meningkatkan stabilitas sendi sehingga meningkatkan dan jangkauan pergerakan dan mempertahankan
unfleksibilitas sendi. Betul. Makanan yang sehat dan olahraga teratur dapat menjaga masa tulang hingga kita memasuki masa tua. Hal ini dapat mencegah osteoporosis dan patah tulang. Osteoporosis itu apa Pak ya? Itu apa pengapuran tulang. Keropos. Oh iya Pak, pantas karena saya minum gini mulu Pak, unlen, tisu unlen. Agar kaki saat kita tua nanti kaki kita akan kuat. Masih kuat Pak ya? Iya. Oh, gitu, betul. Pak. Banyak Pak, bagus sekali kan manfaat menerapkan pola hidup sehat ini. Iya Pak, benar, Pak. Jadi tidak hanya agar tidak terkena COVID-19, kita juga akan menjaga untuk tidak terkena jantung, Iya betul Pak. kanker, Stroke, Pak, ya. diabetes, stroke, Iya, Pak. dan penyakit-penyakit lainnya. Iya Pak. Skip dulu. Pak, 3. Oke, lanjut Mas Maulana, bisa dibacakan. Oke Pak, pola hidup yang sehat juga sangat berdampak terhadap kesehatan jiwa Pak. Jadi berdampak juga untuk kesehatan jiwa kita, pola hidup sehat itu ya. Lanjut Mas Maulana. Sehingga berbagai tugas, pekerjaan maupun masalah dapat kita tuntaskan dengan baik karena pola hidup yang kita terapkan. Misalnya olahraga rutin. Nah, balik lagi ini olahraga rutin ya. Ya Pak, dapat meningkatkan mood atau memperbaiki suasana hati sehingga mengurangi gejala kecemasan dan depresi Pak. Jadi apa tuh Olahraga. meningkatkan mood. Jadi kalau misalnya meningkatkan mood, biasanya anak-anak teman-teman gimana untuk meningkatkan mood? Bermain HP kah? Kalau Olahraga saya kah? biasanya kalau misalkan lagi nggak mood nih Pak ya, saya biasanya buka aplikasi TokTok Pak. Oh, TokTok. Iya. Udah ganti nama. Iya Pak. Sebelumnya kayaknya Bapak tanya TikTok. TokTok Pak. TokTok, Iya Pak. oke. TokTok. Jadi saya suka ngelihat itu tuh Pak, cewek-cewek Pak. Oh, itu. Iya. Cara Mas Maulana untuk meningkatkan Iya, mood. tapi cewek-cewek itu bukan yang gimana Pak ya, maksudnya kayak Iya. lihat mukanya tuh indah, bagusnya jadi Cantik, cantik, ya. jadi moodnya jadi naik Pak. Kalau Mas Fahri, Kalau seperti saya biasanya sih kalau saya udah bete segala macam saya ngaji sih Pak. mulia sekali ya. Iya, Mas Fahri. ngaji. Saya sholat terus saya mendekatkan diri aja kepada yang menciptakan saya Pak. Itu lebih baik. Iya Pak. Iya Pak. Bagus sekali. Nah, kemudian meningkatkan rasa kepercayaan diri. Selain itu juga meningkatkan kemampuan mengingat dan Nah. mengurangi stres pada orang usia lanjut usia Pak. Betul. Jadi pola hidup sehat itu sangat berpengaruh kepada diri kita ya. Iya Pak. Oke. Selanjutnya ya. Oke Pak. Baik Pak. Nah, ini dia. Kegiatan yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Jadi banyak sekali kegiatan yang berpengaruh buruk. Contohnya, ada yang tahu nggak seperti apa kegiatannya? Ya saya misalkan kalau kegiatan berpengaruh buruk begadang Pak, ngerjain tugas banyak. Oh, itu Pagi saya nggak bisa tidur kayak gitu Pak. Karena Iya. mikirin tugas banyak. tidur jadi Tidur nggak teratur. pada jadi kurang ya. Iya, betul, Pak. Kalau saya ini Pak, apa namanya, sering minuman-minuman yang tidak sehat tuh Pak. Oh, itu contohnya seperti apa? Iya Pak, kayak contohnya kita minum Coca-Cola Pak. Oh, itu Coca-Cola juga. Kan katanya nggak bagus Pak ya, soda itu kan nggak bagus buat Berpengaruh lambung kita. buruk. Terus kayak kopi lo Pak, kopi-kopi yang kayak di Kopi susu. kopi susu Pak, katanya kan Susu. lebih bagus kopi yang Kafeinnya ya. iya lebih bagus kopi yang hitam Pak, yang murni tanpa bubuk, tanpa gula Pak. Tanpa gula. Iya, itu Pak. untuk mengurangi diabetes. Ya betul sekali Pak. Betul betul. Oke, bisa dibacakan Mas Maulana? Iya, Pak. Menunjukkan. Fakta menunjukkan bahwa orang zaman dulu memiliki tubuh yang sehat. Mereka lebih jarang terkena penyakit dan berusia lebih panjang dibandingkan pada manusia zaman sekarang. Itu gimana tuh? Jadi manusia zaman dulu memang sangat kuat-kuat stamina-nya. Iya Pak. Karena dulu dia terhindar dari bahan pengawet dari makanannya. Oh, iya. Terus juga dari segi teknologi sebelum maju kalau dulu kan kemana-mana jalan kaki. Kalau sekarang apa-apa naik mobil, naik motor. Iya. Transportasi Bisa juga Pak kan nyewa Grab. Ah, itu dia tuh malas jalan. Iya, malas jalan, Iya, Pak. makanan apa-apa junk food. Ya. Oh, pesen-pesen. Biasanya kan dulu kan ubi dia nanam dia masak Iya, sendiri iya, begitu Pak. Teknologi yang mengubah segalanya ya. Iya, sebagai Pak. Mana lu Mas Maulana kalau bisa dibacakan kembali? Di zaman modern seperti ini, banyak orang meninggal di usia muda dengan berbagai komplikasi penyakit. Menurut data WHO,
7% kematian disebabkan oleh berbagai penyakit seperti jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Separuh dari jumlah tersebut terkait dengan pola makan yang buruk. Pola makan modern merupakan pemicu utama timbulnya penyakit degeneratif. Beberapa pola makan modern yang tidak sesuai dengan pengertian pola hidup sehat antara lain terlalu banyak mengonsumsi Junk food ya. karbohidrat dan lemak serta kurang mengonsumsi serat dan sering memakan makanan cepat saji, ya. fast food yang banyak mengandung pengawet, penyedap rasa, lemak, dan kalori kosong. Biasanya nih teman-teman suka makan junk food. KFC pak, saya pak. McD, Oh, kalau KFC. saya McD pak. Skip. Iya apaan sih? Enggak, kalau kayak gitu tandanya pelan-pelan. Udah ntar lo edit lagi ya. Berapa? 25 menit udah buru. Iya. Oh lu jangan ya gitu. Data WHO itu emang data. Udah ulang. Ya. Tolong Mas Maulana dibacakan dimulai dari menurut data WHO. Iya, menurut data WHO, 7% kematian disebabkan oleh berbagai penyakit seperti jantung, Tuh. stroke, kanker, dan diabetes. Itu sangat. WHO itu siapa sih pak? Iya pak. WHO itu Sepuluh siapa? seluruh dunia, komunitas seluruh dunia. Jadi di bener gak sih gue gak tahu. Menurut Mas Maulana silakan. Menurut data WHO, 7% kematian disebabkan oleh berbagai penyakit seperti jantung, stroke, kanker, dan diabetes. Pak, saya mau nanya pak, WHO itu siapa sih pak? Itu sebuah organisasi di dalam bidang kesehatan Mas Maulana. Oh gitu pak ya. Hmm. Dia mencakup nasional, dalam negeri atau luar negeri pak? Mencakup internasional Oh semuanya berarti pak ya? Iya pak ya. Gitu ya pak. Oke pak, saya baca lagi pak ya. Iya betul. Selain itu juga kebiasaan ngemil berlebihan, Nah selain ini ngemil, yang berlebihan juga apa, berdampak untuk kesehatan. selain ngemil, merokok juga Yes. dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan para remaja. Karena dalam merokok terdapat zat-zat kimia yang berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Kalian ngerokok nggak nih? Saya enggak pak. Enggak, Iya. bagus karena rokok itu banyak mengandung yang tadi apa? Zat-zat Kimia pak. kimia. Soalnya saya aja udah ngeliat posternya itu serem pak. Posternya ya. Iya, udah gambar jantung, jantung ini apa? rusak terus tenggorokan dibolongin. Bolongin ya. Jadi pak makanya takut pak ngerokok pak. Tapi pak ada kok di dekat rumah saya orang udah tua banget, udah 90 tahunan masih ngerokok, masih tetap hidup gitu pak. Cuman teman saya ada yang SMA udah langsung meninggal dia ngerokok. Itu kenapa tuh? Kematian itu sudah tidak bisa dihindarkan. Oh gitu pak ya. Udah kehendak Tuhan berarti pak ya. Han, Wow, benar. kita tidak bisa membatahnya. Gitu. Berarti rokok. Jadi rokok itu tidak berpengaruh untuk kematian atau tidak. Usia 100 tahun masih aktif merokok berarti dia bagus. Wah gitu. Berarti intinya kita nikmatin aja hidup gitu pak ya. Sesuai pilihan Kita kan kita tidak pak tahu ya. nanti di sini siapa tahu kan kita tidak tahu Iya pak. kematian itu. Siapa. Oke lanjut Mas Maulana. Udah habis pak. Saya lanjutkan Oh, pak. iya. Iya pak. Udah habis pak. Habis itu juga habis. Ya ini dia. Iya ini yang tadi. Ini. Iya. Ya om. Oke, terima kasih teman-teman. Kayaknya materi kita sudah habis sampai di sini. Jadi kesimpulannya untuk pola hidup sehat ini gimana? Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Saya mungkin bisa pak menyimpulkan tapi saya tidak tahu ini pak ya benar pak. Ya nggak apa-apa, karena kita masih belajar. Oke pak. Jadi kalau misalkan selama pelajaran hari ini saya menyimpulkan nih pak bahwasannya selama pandemi COVID-19 ini pak, enggak pak, pandemi COVID-20 Oh, udah berganti tahun. udah berganti tahun pak. Jadi selama pandemi COVID ini kita harus menerapkan pola hidup sehat pak. Betul. Mulai dari rajin berolahraga, terus tidur juga harus Betul. teratur, makan makanan sehat, 45 sempurna. Jaga kebersihan. Jaga kebersihan juga pak, terus keluar rumah kalau berkepentingan pak. Ya, Nah, betul. terus yang saya tangkap dari pelajaran hari ini juga pak, bahwasannya kalau kita keluar rumah pak, apalagi untuk kepentingan berolahraga pak ya,
sepertinya untuk penggunaan masker ditiadakan sementara Pak ya. Tapi bukan berarti kita tidak memakai masker Pak. Jadi Kita kayak menyimpan masker. masker. Jadi ketika kita sudah selesai berolahraga, Barulah kita di luar baru kita pakai kembali Pakai Pak. kembali, ya. Apalagi di tempat keramaian. Nah kalau bisa juga kita harus menerapkan 3M itu Pak ya. Iya 3M. 3M. 3M itu apa? Coba 3M itu ini Pak, rajin mencuci tangan, rajin Iya. menjaga jarak, sama rajin apa lagi saya lupa Pakai masker. pakai Pakai masker. masker. Iya, Pak. Jadi kita harus menerapkan 3 protokol itu Pak yang udah diturunkan oleh Dinas Kesehatan Pak. Gitu Pak. Ya saya tangkep. Mas Fahri, ada yang bisa mungkin menyimpulkan? Sedikit aja Pak. Ya. Dari pola hidup sehat yang saya terima dari materi yang Bapak sampaikan, kita pada saat pandemi ini kita harus menjaga pola makan kita, kegiatan kita, sama apa yang kita lakukan selama hidup ini gitu Pak. Maksudnya kita juga tadi yang benar apa yang disampaikan oleh Mas Maulana, kita harus rajin 3M yang tadi Pak. Ya, betul. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kayak gitu. Oke, bagus itu kesimpulannya. Ya udah kita sampai di sini dulu ya pertemuan pola hidup sehat. Oh iya udah habis ya Pak waktunya Pak ya. Iya. Nanti kita bertemu kembali di minggu kedua. Oke Pak. siap, Terima Pak. kasih ya anak-anak. Iya Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.